saat ini, hati kami rindu kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala hala. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala hala. Oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, oh ku menyembah-Mu. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala hala. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas
Kau ku sembah, oh Tuhan. Menyembah-Mu dalam segala keadaan dalam hidup kami, menyembah-Mu di dalam segala situasi kehidupan kami. Itu yang ingin kami kerjakan dalam hidup kami, Tuhan, yaitu selalu menyembah dan selalu bersyukur dan mengakui kedaulatan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah, oh kami menyembah. Kau tetap Allah, Kau berkuasa atasku. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, Tuhan. Tak ada yang lain yang ku sembah, oh satu nama yang berdaulat di dalam hidupku. Sungguh hanya Engkau berdaulat penuh dalam hidup kami. Tak ada lain yang ku sembah, oh selain Kau, hanya Kau Yesus. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami di dalam 1 minggu perjalanan kami. Kami tahu semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, sehingga pada hari ini, di hari Minggu ini kami bisa beribadah bersama-sama. Walaupun secara online, tetapi kami tahu Engkau tetap hadir. Karena Engkau setia kepada kami. Engkau mengasihi kami. Dan Engkau selalu mau ada bersama-sama dengan kami. Kami menyerahkan hari ini Tuhan dalam tangan Tuhan. Ibadah ini Tuhan memberkati. Sehingga dimanapun kami mengikutinya, kami merasakan hadirat Tuhan. Kekuatan Tuhan, sukacita Tuhan yang sangat kami perlukan untuk kami menjalani hidup kami 1 minggu lagi ke depan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami membutuhkan firman-Mu. Firman-Mu adalah terang, firman-Mu adalah pelita. Firman-Mu memberi pengharapan kepada kami. Dan saat firman-Mu disampaikan, kami percaya kekuatan kami terima daripada-Mu. Saat firman-Mu disampaikan, petunjuk arah daripada-Mu Kau beri kepada kami. Sehingga kami berjalan di dalam jalan yang benar. Dan kami bisa melangkah di dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih berfirman kepada kami. Berbicara kepada kami pada hari ini Tuhan. Karena kami percaya bahwa di setiap hari Engkau mau menyatakan kasih karunia-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati dan pikiran kami untuk Engkau berbicara kepada setiap kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa dengan Anda kembali pada hari ini dalam ibadah walaupun online. Tetapi saya percaya Tuhan setia dan hadir di dalam hidup Anda. Saya Pendeta Nathanael Prayogo, adalah suatu kehormatan dan sukacita untuk kembali berjumpa dengan Anda di dalam ibadah ini pada hari Minggu 26 April 2020. Di minggu yang terakhir di bulan April ini Bapak Ibu saya percaya
penyertaan Tuhan yang sudah kita alami sepanjang bulan April akan Dia lanjutkan di dalam minggu-minggu yang akan datang. Kita belum tahu kapan akan selesai wabah ini. Tapi yang kita tahu kalau Tuhan pernah menyertai kita dan Dia sudah menyertai kita, saya percaya Dia akan tetap dan selalu menyertai kita. Izinkan saya ingin menyapa lebih dahulu seluruh jemaat GSKI yang hari ini bersama-sama menikmati acara ibadah online ini. Jemaat GSKI Betani Nginden, Shalom. Jemaat GSKI Betani Manyar, Shalom. Jemaat GSKI Betani Citraland, Shalom. Jemaat GSKI Betani Sukomanunggal, Shalom buat Anda. Dan jemaat GSKI Betani cabang-cabang lain, Veteran, Yobel, dan cabang-cabang lain di Surabaya dan sekitarnya. Shalom untuk kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bersama-sama sebuah pemikiran atau sebuah tindakan yang harus kita lakukan di dalam mengantisipasi apa yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Renungan yang akan kita renungkan bersama-sama saya ingin beri judul Respon Kita. Mengapa respon ini penting? Karena respon itulah yang akan menentukan apakah di dalam perjalanan kita, sementara kita melewati saat-saat sulit ini, kita akan naik tinggi, kita akan terbang tinggi, atau malah kita akan terjerembab, kita akan menurun. Respon lebih penting daripada peristiwanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa bisa terjadi dalam beraneka ragam. Dan semua orang mengalami yang sama. Tetapi saya percaya bagi anak-anak Tuhan, kita harus punya respon yang berbeda. Ada moto yang mengatakan kepada kita seperti ini. Bukan soal benar atau salah, tetapi respon. Artinya, bukan soal apa yang terjadi pada kita, hal yang menyenangkan, hal yang memberkati, atau bahkan mungkin hal yang tidak kita sukai. Tetapi respon kitalah yang akan menentukan apakah hal-hal itu akan menguatkan kita, akan membuat kita terbang lebih tinggi, atau akan membuat kita kembali seperti biasa, bahkan menjadi lemah, menjadi marah, menggerutu. Respon menjadi sangat penting Bapak Ibu. Nah, saya percaya bahwa segala wabah ini pasti akan selesai. Sebentar lagi akan selesai Bapak Ibu. Tetapi sementara kita sedang melewati saat-saat seperti ini, mari kita betul menjaga respon kita. Supaya setelah semuanya lewat, hidup kita menjadi lebih baik. Hidup kita naik lebih tinggi. Dan hidup kita lebih berkenan dan menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu, ada gambar yang mungkin Bapak Ibu sering lihat di dalam WA group. Yang menurut saya baik untuk kita coba lihat bersama-sama pada hari ini. Di dalam gambar ini ditunjukkan kepada kita ada 3 model respon. Ketika semua orang mengalami masalah yang sama, wabah yang sama, ternyata respon orang bisa berbeda-beda. Daerah pertama, lingkaran pertama adalah respon zona ketakutan. Ketika menghadapi situasi yang buruk, ketika menghadapi wabah, orang menjadi takut. Apa ciri-ciri orang yang ada di zona ketakutan? Yang pertama, aku akan membeli dan makanan dan obat-obatan di dalam jumlah yang begitu banyak yang melebihi yang aku butuhkan. Itu ciri-ciri orang yang di dalam zona ketakutan. Panik, cemas. Aku akan menyebarkan perasaan-perasaan takut dan marah. Mengomel, menggerutu. Aku akan sering mengeluh. Kapan selesai? Bagaimana ini bisa aku lewati? Bagaimana aku bisa mengatasi masalah keuangan? Mengeluh. Zona ketakutan. Aku akan meneruskan pesan dan berita apapun yang aku terima. Tanpa memilah dan memilihnya. Apa yang aku terima aku teruskan. Apa yang aku terima aku forward. Itu adalah ciri orang-orang yang ada di zona ketakutan. Dan berikutnya, aku mudah marah.
Karena gusar dengan keadaan yang tidak kunjung selesai ini. Bapak Ibu, kalau kita ada dalam zona ketakutan, maka segala hal yang terjadi pada hari ini tidak membawa peningkatan apapun dalam hidup kita, bahkan akan semakin menenggelamkan kita. Itu sebabnya saya ingin mengajak kita beralihlah, bukan pada zona ketakutan, tetapi pada zona belajar. Karena pada zona belajar, kita mulai membuka wawasan kita, perspektif kita, dan kita bisa melihat sesuatu yang ternyata Tuhan tetap bekerja di dalam keadaan yang buruk ini. Ciri-cirinya adalah aku berhenti mengkonsumsi secara berlebihan makanan dan berita. Bapak Ibu, ketika kita harus tinggal di rumah, maka kita harus berhati-hati dengan segala saat-saat yang lebih banyak untuk kita makan. Karena itu bisa memberi tambahan berat badan yang banyak orang tidak inginkan. Tetapi yang lebih berbahaya adalah mengkonsumsi berita-berita yang begitu menyesakkan, begitu mencemaskan. Tapi orang yang ada di zona belajar, dia akan mulai membatasi, mengurangi, bahkan berhenti. Apalagi cirinya, aku akan mengenali semua perasaanku. Ketika hati cemas, aku mulai berbuat sesuatu dan tidak menyerah pada kecemasan. Aku sadar akan situasi dan berpikir bagaimana aku harus bertindak. Dia mulai menentukan, dia mulai memikirkan apa yang harus dia lakukan dan bukan hanya menerima keadaan ini saja. Aku akan memberi informasi, aku akan menilai informasi yang kuterima sebelum meneruskannya. Dia mulai memilih, dia mulai memilah, dia mulai membatasi hal-hal apa yang dia layak untuk berikan. Dia saring sebelum sharing. Dan aku akan mengakui bahwa kita semua tengah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Ini adalah zona belajar, Bapak Ibu. Saya berharap kita setidaknya ada di zona ini. Supaya apa? Supaya segala keadaan yang sulit ini membuat kita belajar sesuatu. Bapak Ibu, manfaatkan setiap keadaan untuk kita belajar sesuatu. Tetapi yang saya ingin ajak kita semuanya untuk masuk di dalam respon yang terbaik adalah masuklah dalam respon zona pertumbuhan. Apa ciri-ciri orang yang ada di sana? Pertama, aku akan mulai memikirkan orang lain dan mencari cara untuk menolong mereka. Bapak Ibu, cara yang terbaik untuk kita lepas dari kecemasan dan ketakutan adalah menolong orang lain. Dan saya percaya pada masa-masa seperti ini, ketika kegelapan menutupi bumi, terang daripada gereja Tuhan harus mulai bersinar kepada masyarakat di sekitar kita. Aku akan memakai talentaku bagi mereka yang membutuhkan. Puji-pujian harus terdengar di rumah-rumah, Bapak Ibu. Itulah sebuah tindakan profetis yang akan membuat bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saya percaya ini waktu yang baik. Karena ketika kita nanti bisa beribadah bersama-sama, mungkin tidak ada kesempatan, tidak ada keadaan yang menekan kita untuk menaikkan puji-pujian di rumah-rumah kita. Ini kesempatan baik untuk kita menaikkan puji-pujian di rumah kita. Membagi talenta kita kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga mereka melihat kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang bangkit dari antara orang mati. Dan kita punya Allah yang berbeda. Aku hidup pada masa kini. Tetapi aku bergerak ke masa depan. Karena aku percaya bahwa Tuhan ada di masa depan. Dia ada di sana dan dia menyiapkan masa depan yang penuh dengan harapan. Itu adalah ciri orang di zona pertumbuhan. Aku berterima kasih dan mengapresiasi orang lain. Aku menjaga perasaan gembira dan membagikan pengharapan. Bapak Ibu jangan pernah lupa Alkitab memberi kepada kita resep. Bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Saya ingin mengajak kita semua jaga hati yang gembira. Karena hati yang gembira sudah terbukti secara nyata dan ilmiah. Meningkatkan imunitas tubuh kita. Meningkatkan antibodi kita. Kalau Bapak Ibu sempat mendengar cerita orang-orang yang disembuhkan dari wabah yang ada.
maka Anda akan melihat satu ciri yang sama. Mereka adalah orang-orang yang menjaga hatinya, menjaga semangatnya, tetap gembira, tetap sukacita. Aku akan mencari cara untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang baru. Tinggal di rumah tidak buruk Bapak Ibu. Tinggal di rumah ada banyak manfaat yang luar biasa. Buat para ibu-ibu bisa belajar resep-resep baru. Buat para bapak bisa menata kembali rumah. Buat anak-anak bisa membersihkan kamar yang mungkin selama ini hanya dipakai tiap hari dan tidak pernah dibersihkan. Ada banyak perubahan di dalam hidup kita yang bisa kita lakukan di dalam situasi yang baru ini. Dan yang paling penting yang terakhir Bapak Ibu, aku akan melakukan perenungan. Bapak Ibu, sementara kita sedang sibuk, kegiatan kita begitu tinggi. Saya percaya merenungkan adalah bagian yang kita sudah lama tinggalkan. Merenungkan adalah sesuatu yang kita anggap sebagai kesia-siaan. Tapi justru sekarang ketika kita harus lebih banyak tinggal di rumah, kita tidak banyak kegiatan yang kita bisa lakukan, merenungkan bagaimana perjalanan kekristenan kita. Merenungkan bagaimana perjalanan keluarga kita. Bapak Ibu, ini saat yang baik untuk kita merenungkan. Karena hasil daripada perenungan akan membuat kita melakukan tindakan-tindakan perbaikan yang akhirnya membawa kita mengalami peningkatan. Aku akan melakukan belajar lebih sabar, membangun relasi-relasi lebih baik walaupun secara online. Dan aku akan mengembangkan kreativitas. Saya ingin mengajak kita semua Bapak Ibu, melewati masa-masa yang sulit. Masuklah dalam zona pertumbuhan. Sehingga ketika semua ini selesai, maka kita memiliki taraf hidup, level hidup yang lebih baik daripada sebelumnya. Level hidup yang lebih mengenal Tuhan daripada sebelumnya. Nah, apa yang harus menjadi respon kita? Saya menyampaikan dua hal hari ini Bapak Ibu. Respon yang harus ada di dalam hidup kita sementara kita melewati saat-saat yang sulit. Yang pertama Bapak Ibu, jaga harapan kita. Harapan adalah hidup kita. Dan kita harus menjaganya. Tidak ada orang lain yang bisa. Tidak ada situasi lain yang bisa mendukung. Karena memang sekarang situasinya tidak mendukung. Menjaga harapan adalah tanggung jawab kita, tugas kita, dan sepenuhnya ada di tangan kita. Saya ingin mengajak kita bersama baca Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-31. Ayat yang terkenal, saya percaya kita semua tahu ayat ini, hafal ayat ini. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita semua, ayo kita ingat sama-sama. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bukankah ini yang kita harapkan Bapak Ibu? Sementara kita masih harus menjalani minggu-minggu yang kita belum tahu sampai kapan. Tapi kita semua berharap, saya berharap kita semua bisa tetap terbang dengan seperti Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Kita berjalan dan tidak menjadi lelah. Bahkan ketika kita berlari, kita tidak menjadi lesu. Bapak Ibu, perjalanan ini kita berharap bisa segera selesai. Tapi mungkin juga masih ada beberapa waktu ke depan. Mari kita menjalani. Tidak menjadi lelah. Tidak menjadi lesu. Bagaimana caranya? Menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan di dalam terjemahan yang lain. Dalam banyak terjemahan disebutkan, orang yang menanti-nantikan adalah orang yang meletakkan harapannya di dalam Tuhan. Wow. Harapan ini ternyata yang menjadi kekuatan orang tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, bahkan terbang seperti Raja Wali. Pertanyaannya adalah, apakah harapan itu? Beberapa definisi saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, ini definisi literatur, definisi klasik. Ya, asal kita tahu saja, harapan adalah sebuah keyakinan akan masa depan yang lebih baik. Dan di saat yang bersamaan,
muncul keberdayaan untuk mewujudkan hal tersebut. Definisi ini memberi kepada kita dua unsur harapan. Yang pertama adalah kita punya keyakinan bahwa yang akan datang lebih baik. Tapi yang kedua adalah kita punya keberdayaan untuk mencapainya. Bapak Ibu, yang pertama kita semua punya. Kita berharap bahwa ini selesai dan kita akan bisa menjalani kehidupan kita normal kembali. Kita berharap bahwa yang lebih baik ada di depan kita. Tapi masalahnya adalah yang kedua. Apakah kita punya keberdayaan untuk mencapainya? Nah, disinilah kadang-kadang kita harus dengan jujur berkata, saya nggak mampu. Bapak Ibu, kita harus berdoa untuk pemerintah kita. Bapak Presiden Jokowi dan seluruh staf, kita harus berdoa pertama, Tuhan memberi kepada mereka kesehatan. Tidak terpapar oleh wabah ini. Tapi yang kedua, Tuhan beri kepada mereka hikmat, keberdayaan untuk membawa bangsa kita keluar dari krisis ini. Bukan cuma krisis kesehatan, tapi juga krisis ekonomi, krisis sosial. Tidak mudah Bapak Ibu. Tapi kita semua harus menjaga harapan ini. Menurut psikolog Bapak Ibu, harapan adalah sebuah emosi yang ditandai dengan perasaan positif tentang masa depan. Dan harapan biasanya muncul bersama-sama dengan motivasi, optimisme, dan biasanya meningkatkan suasana hati menjadi penuh dengan harapan, penuh dengan optimisme. Itu adalah definisi literatur umum, Anda bisa lihat di mana-mana. Pertanyaannya adalah apakah harapan itu sama dengan optimisme? Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita melihat sebuah gambar yang kita semua pernah tahu gambar ini. Gambar ini menunjukkan kepada kita sebuah gelas yang berisi setengah penuh dengan air. Orang berkata begini, orang optimisme akan berkata bahwa gelas ini setengah penuh. Orang optimis, orang pesimis akan mengatakan bahwa gelas ini setengah kosong. Barangnya sama, isinya sama, tetapi orang optimis akan memandang berbeda dengan orang pesimis. Nah, kita semua didorong untuk menjadi orang-orang yang optimis, sehingga walaupun air di gelas hidup kita cuma separuh, tapi kita percaya kita sanggup untuk bisa melewati hari-hari kita dengan kemenangan dan keberhasilan. Namun Bapak Ibu, saya ingin mengatakan kepada kita seperti ini. Gelas itu walaupun dipandang secara optimis ataupun secara pesimis, faktanya gelas itu isinya cuma separuh. Kita mau optimis sebagai berapapun, gelas itu tetap isinya cuma separuh. Nah, saya menemukan sebuah definisi yang lebih baik Bapak Ibu. Apa itu harapan? Harapan adalah sebuah kesadaran bahwa Allah memegang kendali. Digambarkan bahwa gelas itu di tangan seseorang. Gelas hidup Anda dan gelas hidup saya ada di tangan Allah. Sehingga Bapak Ibu, kita bisa punya sebuah keyakinan. Walaupun isinya cuma separuh, atau bahkan mungkin tinggal sepertiga, bahkan mungkin tinggal seperempat, atau tinggal sepersepuluh. Karena hari-hari ini banyak orang sedang mengeluh, omset turun habis luar biasa, terjun bebas. Sekarang income menjadi sangat berkurang. Tapi saya mau beritahu kepada kita semua, selama gelas hidupmu ada dalam tangan Tuhan, Allahmu, Bapamu memegang kendali dan Dia mampu mengisi penuh gelas hidupmu. Itu sebabnya Daud berkata, pialaku penuh melimpah. Kenapa dia bisa bilang seperti itu? Apakah dia selalu dalam keadaan sukses? Apakah dia selalu dalam keadaan berkemenangan? Tidak. Karena di Mazmur 23 yang pertama, dia membuat deklarasi yang sangat kuat. Tuhan adalah gembalaku. Harapan berarti Anda yakin hidupmu dalam tangan Tuhan. Anda percaya bahwa Tuhan sanggup mengisi bencana hidupmu. Tuhan sanggup mengisi keuangan hidupmu. Dan engkau percaya kalau burung di udara Tuhan pelihara, engkau dan saya pasti dipelihara. Kalau bunga di padang Tuhan dandani, kita semua pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Itulah harapan.
Bukan soal berapa banyak dalam gelas Anda, tetapi siapa yang memegang gelas itu. Dan saya mau mengatakan kepada kita semua, ketika kita percaya kepada Yesus, gelas hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Dan itulah harapan kita. Tidak akan dibiarkan orang benar tergeletak. Tangan Tuhan akan menopang dia. Harapan itu harus selalu kuat dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya mau beritahukan kepada kita semua. Setiap pagi kalau Anda masih melihat matahari bersinar, Anda harus percaya hari itu ada harapan. Kalau engkau masih mendengar burung berkicau, maka saya mengatakan kepada kita, maka Anda masih punya harapan. Karena burung itu, matahari itu, semua ada dalam kendali Tuhan. Kalau matahari, burung, rumput yang diciptakan lebih rendah daripada engkau dan saya, dipelihara oleh Tuhan, kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20 memberi kepada kita sebuah jaminan yang luar biasa. Pengharapan adalah sauh yang kuat, jangkar yang kuat, dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Jadi harapan yang kuat, harapan yang kokoh adalah harapan yang ditancapkan di dalam Yesus. 2 minggu yang lalu kita memperingati peristiwa besar yang tidak pernah ada duanya di seluruh muka bumi, yaitu kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Yesus yang bangkit itu, yang menembus tirai itu, dan dia sekarang ada dalam kemuliaan Bapa, dan dia sedang mengendalikan segala sesuatu, dan dia sedang melihat segala sesuatu. Waktu harapan kita lekatkan pada Yesus, maka kita bisa punya kepastian kita akan melewati saat-saat ini dengan kemenangan yang dari Tuhan. This hope is like an anchor for us. Bapak Ibu, ketika kapal sedang dihantam oleh badai, maka kapal akan melabuhkan jangkar supaya angin tidak bisa menghempaskan dia ke daratan dan merusakkan kapal itu. Labuhkan jangkarmu pada Yesus, jangkar harapan pada Yesus, engkau tidak akan pernah dikecewakan. Bapak Ibu, tapi mungkin sebagian Anda berkata, Pak, saya harus jujur berkata bahwa hari-hari ini saya kehilangan harapan. Melihat fakta yang ada, saya mengalami putus asa, Pak. Apakah bisa bangkit kembali? Apakah saya bisa survive? Apakah saya bisa melewati ini? Omset habis, Pak. Saya dirumahkan tanpa gaji. Sementara kebutuhan terus bertambah. Apakah mungkin saya masih bisa punya harapan? Bapak Ibu, saya memberi kepada kita semua 3 hal untuk kita memulihkan harapan kita. Yang pertama, ingat kebaikan Tuhan di masa lampau. Tuhan yang pernah menolong kita, dia berjanji tidak akan meninggalkan kita. Itu janjinya. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janjinya. Tidak peduli keadaan kita seperti apa, Bapak Ibu, Tuhan berjanji dia tidak akan meninggalkan kita. Apa yang telah dia buat di masa yang lampau menjadi tonggak dalam hidup kita untuk kita lanjutkan perjalanan kita menatap hari depan. Yang kedua, arahkan pandangan saat ini hanya kepadanya. Bapak Ibu, saya harus memberi kepada Anda sebuah nasihat yang sangat penting. Kurangi mendengar berita-berita dari bawah. Kurangi mendengar berita-berita dari sekitar kita. Itu tidak salah, Bapak Ibu. Anda mendengar banyak berita di televisi, Anda melihat banyak berita di koran, itu berita benar. Tetapi kalau berita-berita itu membuat pengharapanmu habis, kenapa Anda tidak menguranginya, bahkan menghentikannya? Dan perbanyak mendengar berita-berita dari sorga. Firman Tuhan, pujian dan penyembahan yang membuat imanmu jadi kuat. Berita-berita dari dunia ini hanya menimbulkan ketakutan dan kecemasan. Tapi berita-berita dari sorga memberi kepada kita pengharapan. Dan pengharapan itulah yang akan membuat kita melaju terus di tengah-tengah situasi yang sulit. Yang ketiga, tetapkan fokus kepada janji Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah berubah.
Alkitab berkata, langit dan bumi berlalu, firman-Mu tidak pernah berlalu. Pegang janji itu. Percaya, sekali kita ada dalam tangan Tuhan, Dia tidak akan pernah melepaskan kita. Ingat Bapak Ibu, apa itu harapan? Harapan adalah ingat, sadar bahwa Allah memegang kendali penuh. Satu helai rambut di kepala kita tidak akan jatuh tanpa izin Tuhan. Tidak ada seorang pun yang menghitung berapa rambut kita yang jatuh. Paling-paling kalau kita keramas, kita lihat, aduh kok banyak yang brodol ya, kok banyak yang rontok ya. Tapi nggak ada di antara kita yang mau menghitung berapa yang rontok. Tuhan bilang, aku tahu berapa banyak yang gugur. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahkan bagian terkecil dalam hidupmu ada dalam pengamatan Tuhan. Apa yang membuat Anda takut dan khawatir? Apa yang membuat Anda panik dan gelisah? Hidup kita dalam tangan Tuhan. Semua ada dalam keputusan Tuhan. Dan tidak ada sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Itu sebabnya jaga harapan kita. Inilah yang menjadi poin pertama. Respon kita di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan pada respon yang kedua, saya ingin kembali menyapa jemaat GSKI Betani. Karena biasanya ketika orang melihat siaran secara online, biasanya suka sambil lalu, disambi, ya, sambil makan, sambil ke toilet, sambil masak, sambil setrika. Saya ingin mengajak kita kembali fokus, karena itu kepada semua jemaat GSKI Betani Nginden, saya ucapkan lagi shalom. Kepada jemaat GSKI Betani Manyar, sekali lagi shalom buat Anda. Mari tetap fokus bersama-sama. Kepada jemaat GSKI Betani Citraland, shalom. Kepada jemaat GSKI Betani Sukomandunggal, shalom. Dan juga kepada jemaat GSKI Betani lain, di cabang lain di Surabaya dan sekitarnya, shalom. Mari kita tetap fokus. Masuk pada poin yang kedua, apa yang menjadi respon kita. Bapak Ibu, yang kedua, respon kita adalah carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Ambillah waktu untuk mendekat kepada Tuhan. Setiap krisis adalah panggilan untuk mencari Tuhan. Tuhan izinkan segala hal yang terjadi bukan dengan maksud buruk. Dia tidak pernah punya rancangan buruk. Dia mau segala yang terjadi membuat kita kembali kepada Dia. Mendengar panggilannya, hati berbalik kepada Tuhan. Amos pasal yang ke-5, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6 berkata seperti ini. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Jangan kamu mencari Betel. Jangan pergi ke Gilgal. Jangan kamu menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk dalam pembuangan. Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Saudara, Tuhan mengajak kita, menyerukan kepada kita di tengah-tengah wabah, di tengah-tengah situasi sulit ini. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Jangan mencari Betel. Betel adalah rumah Allah, gedung, bangunan, tempat di mana kita beribadah. Hari ini kita tidak bisa lagi beribadah di gedung gereja. Kita berdoa supaya kita bisa segera kembali beribadah. Janganlah jangan pergi ke Gilgal. Gilgal bicara tentang ritual, liturgi. Bapak Ibu, satu hal yang saya kagum dengan Tuhan ketika kita harus mengadakan ibadah online adalah, saya percaya bahwa saat ini, di dalam beberapa minggu ini, Anda semua yang ikut ibadah online, Anda merasakan Tuhan ada di rumahmu masing-masing. Tuhan ada di kamarmu, Tuhan ada di ruang tamumu. Yang pada waktu yang lalu mungkin kita tidak terlalu perhatikan. Kita berpikir bahwa hadirat Tuhan hanya ada di gereja. Tidak. Ternyata hadirat Tuhan juga ada di rumah Anda, ada di kamar Anda. Nah, kita berkata, kalau engkau mencari aku, engkau akan hidup. Apa arti mencari Tuhan?
Saya ingin mengajak kita melihat 2 Tawarik pasal yang ke-7, ayat yang ke-13 dan 14. Inilah yang saya sebut sebagai mencari Tuhan. Bukan mencari mujizat dan pertolongannya. Bukan mencari berkat dan segala kelonggarannya. Karena saya percaya itu sudah tersedia. Sudah tersedia buat kita. Tapi lihat 2 Tawarik pasal 7, 13, 14. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Wabah di antara umatku di dunia ini. Dan saya lebih suka memakai kata jika. Jika umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga. Dan mengampuni dosa mereka. Serta memulihkan negeri mereka. Jadi Bapak Ibu dari ayat ini, Tuhan tidak menyarankan kita untuk minta pemulihan. Tetapi Tuhan menyarankan kita untuk mencari Dia. Bagaimana cara mencari Dia menurut ayat ini Bapak Ibu? Ada 3 hal. Yang pertama, merendahkan diri. Yang kedua, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Yang ketiga, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. 3 hal ini kalau kita lakukan, maka pasti pemulihan terjadi. Sebab Tuhan berjanji kalau engkau merendahkan diri, engkau berdoa, engkau berbalik dari jalan yang jahat, aku akan memulihkan negerimu. Bertobat. Bapak Ibu, ini yang seringkali kita lupakan. Kalau Anda melihat di seluruh cerita Alkitab Bapak Ibu. Ketika ada tulah, ketika ada wabah, ketika ada penyakit, ketika ada kekalahan, ketika ada hal yang menjadi bencana. Lihat dalam Alkitab. Cara tercepat menyelesaikan itu adalah pertobatan. Ketika umat Israel bertobat, segera pemulihan terjadi. Ketika raja bertobat, segera pemulihan terjadi. Ketika umat Tuhan bertobat, pemulihan segera terjadi. Apa arti bertobat? Apa arti mencari Tuhan melalui pertobatan? Yang pertama adalah merendahkan diri. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Alkitab berkata gini, karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak. Menentang dalam bahasa aslinya dipakai kata antitaso. Antitaso itu dalam istilah Yunani itu adalah istilah militer Bapak Ibu. Itu menggambarkan sebuah pasukan yang diperintahkan oleh jenderalnya untuk bersiap-siap melakukan penyerangan. Dan antitaso ini dipakai dalam bentuk present tense, artinya akan selalu demikian. Akan selalu ada barisan yang disiapkan untuk menyerang. Itu artinya menentang. Allah menentang orang yang congkak. Allah selalu menyiapkan barisan malaikatnya untuk menyerang orang yang congkak. Allah terus-menerus menempatkan dirinya melawan kesombongan, melawan orang-orang yang sombong. Bapak Ibu, masalah terbesar ketika kita berhadapan dengan kesombongan adalah bahwa orang yang sombong, orang yang terjangkit kesombongan tidak merasa bahwa dirinya sombong. Mari saja Anda melihat beberapa hal berikut Bapak Ibu. Yang pertama adalah kesombongan adalah rahim dari segala kejahatan. Artinya dari kesombongan lahir segala macam kejahatan. Lahir segala macam perbuatan dursila. Lahir segala macam perbuatan najis. Lahir segala macam kekerasan. Awalnya apa? Kesombongan. Teror sejati dari kesombongan yang sangat berbahaya adalah karena ia tersembunyi, terselip di hati manusia. Namun tidak disadari oleh pemiliknya. Kita merasa baik-baik saja, kita merasa oke-oke saja, nggak ada yang salah. Semuanya jalan baik-baik saja, ke gereja masih, memuji Tuhan masih, melayani masih. Tetapi ada kesombongan yang terselip dalam hati kita. Kita mulai merasa bahwa ternyata saya bisa juga ya.
Kita mulai merasa bahwa ternyata ideku kreatif. Kita mulai berpikir bahwa jenius juga ya. Dan buat pelayan-pelayan Tuhan, kita mulai merasa, wow, urapan Tuhan dahsyat juga. Bapak Ibu, itu hal kecil, tidak nampak, tidak kelihatan. Semuanya baik-baik saja. Tapi ada kesombongan yang terselip. Dan Tuhan berkata bahwa aku akan selalu menentang kesombongan itu. Itu sebabnya Bapak Ibu hari-hari ini kita tidak bisa lagi ibadah online, ya, maafkan, tidak bisa ibadah lagi korporat. Kita harus ibadah online, tidak ada musik, tidak ada singers, ya, sederhana. Saya pikir bagus untuk kita mau beritahukan kepada dunia dan kita mau mengaku kepada Tuhan, Tuhan, ibadah yang penting bukan aksesorisnya. Ibadah yang penting adalah Tuhan yang hadir. Anda seorang bisnismen hari ini omset terjun bebas. Apa yang Anda bisa kerjakan dengan kejeniusan, kreativitas Anda yang luar biasa? Tahukah Anda Tuhan sedang mengajar kita? Tanpa aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Baik buat kita untuk introspeksi. Baik buat kita untuk mulai mawas diri. Karena pride is the death of grace. Kesombongan adalah kematian dari kasih karunia. Kalau kita menyimpan kesombongan, grace, kasih karunia, menyingkir dari hidup kita. Pride is a sinner's torment. Kesombongan adalah siksaan untuk orang berdosa. Tetapi kerendahan hati adalah ornamen yang indah untuk para orang-orang kudus. Pakailah hari-hari ini Bapak Ibu untuk banyak bersyukur. Bagaimanapun keadaan Anda, bagaimanapun sesulit apapun ekonomi Anda, kita masih bisa hidup, kita masih bisa makan. Ya saya tahu semuanya jadi lebih sederhana, semuanya jadi lebih terbatas. Tapi dalam kesederhanaan dan keterbatasan itu kita tahu tetap ada Tuhan yang memberkati kita. Until a man is nothing, God can make nothing of him. Sampai seseorang itu memang tidak ada apa-apanya, Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa dalam hidupnya. Ayo kita merendahkan diri. Ayo kita berkata, Tuhan, aku mau belajar bersyukur dalam keadaan apapun juga. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang perlu kita lakukan ketika kita mau bertobat? Yang kedua adalah berdoa dan mencari wajah Tuhan. Filipi pasal yang keempat ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Orang yang berdoa, orang yang mencari wajah Tuhan, Tuhan janji dia beri damai di tengah-tengah keadaan yang sulit ini. Bapak Ibu, apa itu berdoa? Berdoa adalah mencari wajah Tuhan, mencari perkenan Tuhan. Dan ketika kita berdoa, kita tidak lagi menuntut, memaksa-maksa Tuhan untuk berbuat sesuatu. Kita hanya mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena doa adalah komunikasi yang muncul dari hati yang rindu kepada Tuhan. Bapak Ibu, sekarang ada lebih banyak waktu untuk kita berdoa. Semua kita work from home, ya study, learn from home. Kita semua dari rumah, ada banyak waktu kita berdoa. Ambillah waktu untuk berdoa. Bangunlah kebiasaan berdoa melalui dua hal. Yang pertama, bangunlah saat teduh pribadi. Dan yang kedua, bangunlah mezbah keluarga. Ini waktu yang penting, waktu yang baik, waktu yang krusial Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu, saya menerima SMS di HP saya dan berkata, silakan mentransfer ke rekening nomor ini. Saudara, saya tahu itu SMS tipuan. Tapi saya berpikir begini, kok yo masih ada toh ya orang yang masih mau menipu di tengah-tengah situasi seperti ini.
Kok kebangetan begitu saudara? Masih ada orang yang mau membuat kejahatan dalam situasi seperti ini. Orang Jawa Tengah bilang, kok ora wedi, kok ndak takut. Kok yo masih ada orang berbuat seperti itu. Heran Bapak Ibu. Saya percaya Anda juga pasti masih mengalami. Kejahatan tidak menurun karena wabah Bapak Ibu. Karena kejahatan itu terselip dalam hati manusia orang yang berdosa. Tapi sementara saya terheran-heran. Roh Kudus ingatkan kepada saya. Bukankah juga mengherankan kalau ada orang Kristen, anak-anak Tuhan di tengah-tengah wabah ini masih belum mau berdoa. Masih belum mau membangun mezbah keluarga. Kan mengherankan Bapak Ibu. Apa yang kita mau andalkan lagi di tengah-tengah situasi seperti ini kalau bukan doa? Apa yang akan kita kerjakan dengan tepat dalam situasi seperti ini kalau bukan doa? Nah kalau kita sudah tidak mau berdoa, lalu apa yang menjadi harapan kita? Itu sebabnya setiap krisis adalah panggilan Tuhan untuk kita berdoa. Ayo berdoa Bapak Ibu. Tinggallah di Goshen. Karena di Goshen Israel terlepas, terluput dari tulah. 10 tulah di Mesir. 3 tulah mengenai semua. Tapi 7 tulah yang dahsyat, mengerikan, mematikan. Tidak menimpa Israel. Karena mereka tinggal di Goshen. Apa arti Goshen? Goshen artinya dekat. Mendekat. Menjadi dekat dengan Tuhan. Saya percaya kalau kita berdoa, Tuhan bawa kita sampai ke Goshen. Yang ketiga, bagaimana cara kita mencari wajah Tuhan? Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Jalan yang jahat adalah cara hidup yang keluar dari kebenaran firman. Buang berhala-berhala hidup kita Bapak Ibu. Yang tanpa kita sadar sedang ada dalam hidup kita. Oh bukan jimat, bukan patung, bukan. Tapi berhala-berhala akhir zaman, berhala-berhala modern. Ada tulisan bagus Bapak Ibu, saya ingin bacakan untuk menutup renungan kita hari ini. Di dalam waktu beberapa minggu ini Tuhan mengizinkan kesulitan menimpa kita. Dan memaksa kita untuk melepaskan semua kesenangan, kebanggaan dan agenda pribadi kita. Tanpa kita sadari seringkali kita menomor sekiakan Tuhan. Dan lebih mengutamakan hal-hal lain yang melebihi hubungan kita dengan Tuhan. Hari-hari ini iman kita sedang diuji. Dan kita dipaksa untuk menghancurkan semua berhala-berhala kita. Dan membangun hubungan dengan Tuhan dan dengan keluarga. Yang memberhalakan olahraga. Sekarang stadion-stadion tutup. Yang memberhalakan uang. Ekonomi sedang goncang. Yang memberhalakan pekerjaan. Sekarang harus bekerja dari rumah. Yang memberhalakan pergaulan. Sekarang tidak bisa lagi bebas bertemu dengan teman-teman. Saya dengar ada banyak orang bilang begini, kami kangen nongkrong bersama-sama. Nggak bisa lagi Bapak Ibu. Yang memberhalakan pengetahuan dan kepintaran. Sekarang harus belajar dari rumah. Karena kampus dan sekolah-sekolah sedang tutup. Yang memberhalakan makan dan minum. Sekarang kafe dan restoran tutup. Yang memberhalakan pesta. Sekarang kumpul-kumpul dilarang. Yang memberhalakan jalan-jalan atau liburan. Sekarang mal, tempat wisata, penerbangan cancel Bapak Ibu. Yang memberhalakan bentuk tubuh. Salon kecantikan dan tempat-tempat gym sedang tutup. Yang memberhalakan pelayanan dan gedung gereja yang megah. Sekarang pertemuan ibadah dilarang dan hanya melalui online. Yang malas pulang ke rumah dan suka kesal dengan keluarga. Sekarang tiap hari siang dan malam harus berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Bapak Ibu, Tuhan sedang membereskan berhala-berhala ini. Supaya kita berbalik dari jalan-jalan kita yang salah. Lakukan pertobatan perbuatan. Lakukan pertobatan perbuatan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya wabah ini segera selesai. Dan pemulihan Tuhan buat dalam hidup kita. Saya mau tutup dengan memberi kepada kita sebuah rumus.
Pemulihan adalah pengharapan plus pertobatan. Kita tidak bisa hanya punya pengharapan saja. Karena kalau kita hanya punya pengharapan saja, kita bisa lewat, tapi kita tidak pernah meningkat. Bapak Ibu seperti orang divonis dokter sakit diabetes, sakit jantung dan sebagainya. Oh, orang diberi pengharapan, Pak percayalah Bapak pasti sembuh. Percayalah masih bisa sembuh dan Bapak bisa sembuh. Tapi kalau pola hidupnya tidak pernah diubah, itu hanya membuat sebuah perjalanan lebih panjang dan bukan sebuah peningkatan. Saya berdoa Bapak Ibu kita melewati krisis ini, kita bukan hanya lewat dengan selamat, tapi kita lewat dan meningkat. Itulah dibutuhkan pengharapan dan pertobatan. Saya berkata bahwa ketika kita melakukan kedua hal ini, pemulihan pasti terjadi dalam hidup kita. 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14, saya ingin bacakan sekali lagi, tapi kali ini dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, menutup khotbah kita pada hari ini. Lalu umatku yang memakai namaku itu merendahkan diri, berdoa serta datang kepadaku dan meninggalkan perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Maka dari sorga aku mendengar doa mereka. Aku akan mengampuni dosa-dosa mereka dan menjadikan negeri mereka makmur kembali. Yang percaya katakan amin. Tuhan janji Dia akan buat makmur kembali. Hari ini omset turun drastis. Tuhan janji ketika kita bertobat, berkat itu tidak pernah Dia tahankan datang dalam hidup kita. Yang kita harus tahu satu hal Bapak Ibu, buat anak-anak Tuhan, berkat itu adalah jatah Tuhan. Bukan karena situasi ekonomi baik, bukan karena kondisi sedang baik, tapi karena Tuhan yang memberkati. Dan hari ini saya mau berkata kepada kita, lakukan 2 hal ini. Jaga harapan Anda. Dan yang kedua, cari wajah Tuhan melalui pertobatan. Saya percaya pemulihan pasti akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu di akhir renungan ini, saya ingin mengajak sekali lagi jemaat GSKI Betani Nginden, Manyar, Citraland, Sukomanunggal, dan cabang-cabang yang lain di Surabaya dan sekitarnya. Ayo kita renungkan firman, ayo kita berdoa, ayo kita cari wajah Tuhan. Pemulihan itu pasti terjadi. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami tunduk di hadapan-Mu, kami menyerah kepada kehendak-Mu, dan kami mau bersyukur untuk apapun yang Kau izinkan terjadi. Satu hal yang kami tahu Engkau baik, sangat baik, sungguh baik, tidak pernah tidak baik kepada kami. Dan kami tahu di dalam keadaan yang sulit ini, tetap ada kebaikan Tuhan, yang mau mengajar kami, supaya kami menjaga harapan kami. Hari depan masih ada. Yesus tetap hidup, dan tidak pernah berubah. Wabah tidak mengubah apapun. Yesus Kristus tetap hidup. Tetapi kami juga mau untuk bertobat. Meninggalkan segala jalan-jalan kami yang jahat. Merendahkan diri kami, membuang kesombongan Tuhan. Dan mengambil waktu untuk berdoa di dalam keadaan seperti ini. Tolong kami Tuhan. Supaya tiap-tiap keluarga membangun mezbah keluarga. Tiap-tiap pribadi membangun doa pribadi. Dan kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu, maka janji-Mu akan digenapi. Engkau akan memulihkan negeri kami. Engkau mendengar doa kami, Engkau mengampuni dosa kami. Dan Engkau akan menjadikan kembali negeri kami makmur. Ekonomi kami, pekerjaan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami tidak mampu, kami tidak sanggup. Tapi kami tahu Engkau lebih dari mampu, dan Engkau sanggup memulihkannya. Berbicara lebih lanjut, Tuhan hamba-Mu selesai berbicara. Engkau yang menerangkan dalam hati kami masing-masing. Terima kasih, segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang kekal, Bapa kami yang baik. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin.
Amin, amin. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu. Sampai jumpa dalam kesempatan yang akan datang. God bless you. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur diberikan pada anaknya Yesus. Kini yang lemah berkata, ku kuat. Yang miskin berkata, ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata, ku kuat. Dan yang miskin berkata, ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Segenap hati bersyukur buat kebaikanmu di dalam hidupku. Haleluya. Oh, kau memberikan kekuatan
hatiku bersyukur, hidupku